Tuhan, saya di tempat ketiga. Kita mari bangkit berdiri bersama-sama dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Saya baca perikop, Bapak Mama Saudara baca ayat 9, kita bergantian 13 kita bersama-sama. Semua sudah ketemu kau? Matius pemungut cukai mengikut Yesus. 2-3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Bersama-sama. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Shalom. Baik, puji Tuhan. Firman Tuhan ini setelah kita baca, saya akan bagi beberapa bagian. Yang pertama, siapa pemungut cukai dan siapa orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan Yesus bersama dengan murid-murid. Nah, pemungut cukai itu adalah satu jabatan atau pekerjaan. Jadi yang namanya pemungut cukai tugasnya adalah untuk memungut bea atau pajak. Nah, kalau di Israel itu orang yang memegang jabatan ini mereka paling tidak disukai, mereka paling tidak disenangi. Kenapa? Karena orang-orang Romawi ini, penjajah ini, mereka berupaya untuk mengambil pajak dari orang-orang Yahudi, tetapi yang namanya tukang pajak ini dosanya yang paling mereka tidak sukai itu, dan mereka menganggap sejajar setara dengan pelacur. Itu karena apa? Yang namanya tukang pajak itu tentu mengambil untung lebih. Katakan rumah ini PBB-nya, pajak bumi dan bangunannya seharusnya 1 juta, mereka bisa kasih 1.200.000 dengan tujuan untuk mengambil untung lebih-lebih. Karena mereka bisa menguras orang, mereka juga bisa tipu orang masalah pajak, perpajakan, kemudian mereka bisa ambil untung lebih, dan karena itu mereka dibenci, mereka tidak disukai. Yang namanya sudah jadi pejabat pajak ini mereka tidak sukai. Dan karena itu waktu Yesus lewat dengan murid-murid, ternyata Yesus ini duduk di rumah Matius pemungut cukai. Dan karena ini Bapak Mama Saudara, ahli-ahli Taurat orang Farisi. Siapa orang ahli Taurat orang Farisi? Orang Farisi itu ya orang satu golongan agama di Yahudi yang mereka anggap diri itu kuasai Taurat, hafal Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan kebenaran. Dan karena itu mereka lihat Yesus, mengapa Yesus ini dia Allah, dia kudus, dia suci, duduk dengan Matius pemungut cukai, tidak layak, tidak pantas. Tapi mereka anggap Yesus itu guru, mereka tidak berani omong, mereka tidak berani tegur, tapi mereka omong di murid-murid, "Hei murid-murid, kenapa kau sumpung guru duduk dengan ini pemungut cukai? Tidak pantas. Masa orang bersih, orang kudus, orang suci duduk dengan orang najis, orang tukang putar balik, omong kosong, kuras orang, tipu orang, kenapa duduk dengan mereka?" Nah, ya namanya orang bilang pukul tembok kena tiang. Marah Yesus tapi tidak berani omong di murid-murid. Memang kadang-kadang juga gitu. Istri-istri marah suami tidak berani omong lihat anak. Ini loh, itu terlalu bodoh. Persis ke lupung, hanya lupung misalnya. Tapi saya berani lanjut ke lupung bapak, karena bapak tua ada. Kalau bapak tua tidak ada mungkin berani.
Bab tua juga begitu. Mungkin ada yang berani tegur langsung, tapi ada yang tidak berani. Mau makan masan ada piring ini. Nah, mau suruh mentua tidak berani. Jadi, anak-anak cuci piring dulu, padahal anak-anak tidak ada. Tapi itu hanya namanya pukul tembok kena tiang. Itu yang namanya tidak berani omong. Murid-murid pun coba kena pipi tegur Yesus langsung bilang, kenapa pidu dan Matius mengucukai su kotor begitu, orang putar balik begitu, kenapa pidu? Tapi tidak berani, hanya berani tegur di murid-murid. Nah, kadang-kadang orang-orang Farisi ini mereka menganggap diri itu berpuasa 1 minggu 2 kali, mereka itu hafal hukum Taurat, menganggap diri paling suci, paling bersih, paling benar. Padahal mereka bisa punya kata-kata, tapi kelakuan mereka tidak mungkin sesuai dengan apa yang mereka katakan. Dan karena itu Bapak Mama bersaudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, di sini ayatnya yang ke-11 dulu, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai? Itu jadi masalah. Itu kenapa ditulis di sini. Yang kedua, dan mengapa gurumu juga makan bersama pemungut cukai dan juga orang berdosa? Orang berdosa di sini yang dimaksud adalah pelacur. Kenapa Yesus yang suci kudus duduk dengan pelacur? Duduk lagi dengan yang namanya pemungut cukai. Dan pelacur itu artinya orang yang entah punya suami, tidak punya suami, muda, tetapi ganti-ganti laki-laki dengan tujuan untuk cari untung, dapat uang. Nah karena itu dia menganggap bahwa ini perempuan pelacur, suka merusak orang rumah tangga, suka kuras orang, perempuan hina, najis, kotor di mata masyarakat. Kenapa pakai dia, duduk dekat dengan dia? Siapa yang iri hati? Orang-orang yang tahu kebenaran, orang-orang yang tahu firman Allah, yang suka di mana-mana cari hormat, cari pujian. Mereka namanya orang Farisi itu yang penting luarnya baik, tapi dalamnya kotor, tidak masalah. Nah karena itu, dong tegur ini murid-murid. Kenapa Yesus itu duduk dengan orang berdosa? Sebenarnya singkat saja jawabannya adalah ayat yang terakhir. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Memang Tuhan itu sayang orang berdosa, tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan tidak suka dosa, tapi dia sayang orang berdosa. Dan karena itu, dia duduk dekat dengan mereka, supaya dengan kedekatan Yesus itulah orang yang hina, yang najis, yang kotor, sampai masyarakat tukang tipu, putar balik, omong kosong ini diselamatkan oleh apa? Firman Allah. Dan waktu Yesus dekat dengan mereka, pemungut cukai Matius ini, dia berdiri, dia ikut Yesus. Dan karena apa? Kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita posisikan diri kita seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Justru orang yang salah kita dekati, kita tuntun, supaya dia tahu kebenaran dan kembali kepada kebenaran. Bukan kita hakimi mereka. Coba satu baca Roma 1 ayat 2. Kita Roma 1 ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dan perantara. Roma pasal 12 yang tentang menghakimi. Ya, pasal 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah karena itu kita suka hakimi orang. Kita lihat orang kelemahan, kita mulai hakimi. Digosip di tetangga satu. Oh Teo, tante beta ada mau kasih tahu ini, jangan omong-omong. Isu apa-apa kok, kita sudah kawan lama ini. Beta sampai pernah omong apa-apa, omong sudah. Sekarang lihat Teh Maria, sekarang ojek jauh terus. Sekarang Tante Maria lipstik menyala. Sekarang Tante Maria pakai ini rambut pirang. Mulai bergosip panjang lebar. Tapi mereka tidak pernah tahu apa yang dialami oleh orang lain.
fitnah orang, hina orang, omong orang, hakimi orang lain tanpa sadari siapa diri dia. Omong orang, itu rumah tangga hancur, waktu tukang mabok, ini rumah tangga kacau balau. Padahal dia tidak tahu dia adik kandung juga ada yang tukang mabok. Dia tidak tahu ipar juga tukang mabok. Dia tidak tahu kalau bapak kecil juga tukang mabok. Omong orang lupa diri. Itu yang namanya suka menghakimi orang lain, tapi tidak suka lihat diri sendiri. Makanya Yesus bilang apa? Kamu boleh lihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di matamu sendiri kamu tidak lihat. Jadi kalau kau omong orang, kau lihat kau punya diri sendiri. Jangan cepat gampang menghakimi orang lain. Kalau di pasal 14 tidak salah firman Allah, dia bilang untuk apa kau menghakimi orang lain, entah dia jahat, entah dia bangun, itu urusan Tuhan dan bukan urusan kita. Tugas kita kalau kita melihat kejahatan pada dia itu, benar kita tanya langsung. Jangan hanya karena dengar dari apa kata orang atau dari informasi dari orang. Datang tanya langsung, kalau benar doakan. Tapi kalau salah kita menjadi saksi untuk orang lain, itu salah, seharusnya begini dan begitu. Jadi tugas kita membimbing orang kepada kebenaran. Amin. Amin. Saya kasih contoh. Perempuan Samaria. Dia adalah seorang pelacur. Dia seorang perempuan yang tidak baik. Tapi waktu ketemu dengan Yesus, Yesus tidak pernah bilang, "Hei kamu pelacur, buat apa?" Tidak. Tapi dengan lemah lembut Yesus tuntun dia. "Kamu lagi buat apa?" "Saya timba air." Nah, Yesus bilang apa? "Kalau kamu minum air itu kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus." Yang namanya pelacur, kenapa dia harus timba air bukan pagi? Biasa orang timba air pagi dengan sore, ini toleh. Dia timba pada siang hari. Kenapa? Karena namanya ketemu pelacur, orang hina Allah, kemana-mana malu. Makanya dia ambil keadaan siang, supaya apa? Sepi. Tapi Yesus datang ketemu dia, tuntun dia. "Kalau kamu mau minum air hidup itu yang kuberikan kepadamu, tolong pergi panggil suamimu." Dan dia pergi panggil. Dia bilang apa? "Saya tidak punya suami." Dia mengaku betul. Dia tidak punya suami. Dan Yesus bilang, "Benar perkataanmu. Engkau tidak punya suami." Dan bilang dia, yang ada di rumah itu juga milik orang lain. Yang kelima orang yang pernah saya pakai juga itu punya orang lain. Itu dia jujur. Dan Yesus bilang apa? Tuhan ampuni dia. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Sampah masyarakat, mau moralitas yang tidak baik. Tapi ketika ketemu dengan Yesus, dia mengaku dosa, Tuhan ampuni dia, Tuhan bersihkan dia. Dia pergi ke Samaria. Dia pergi bersaksi, keluarganya bertobat terima Yesus. Dan kasih tahu ada Mesias juru selamat itu sudah ada. Dan dia pergi lagi ke Samaria sekali lagi, satu bangsa bertobat. Bukan karena pendeta terkenal, bukan karena jabatannya banyak, doktor, profesor, STA, master, tapi orang yang hina, yang kotor. Ketika dia bertobat, dia beri dirinya dan dia serahkan dirinya kepada Tuhan. Roh Kudus pakai dia melayani satu bangsa besar. Samaria bertobat terima Tuhan Yesus. Bukan orang hebat, tapi justru orang yang dianggap hina, kotor, Tuhan pakai dia untuk memenangkan satu bangsa. Itu orang pelacur saja Tuhan pakai. Karena apa? Punya penyerahan diri. Nah, selain itu, pemungut cukai atau pegawai pajak, kita lihat Sakeus, Lukas 19. Dia itu kepala. Dari sisi jabatan dia kepala. Yang kedua, kaya dia kaya. Dia punya rasa harga diri, wibawa, kehormatan ada. Tapi suatu saat dia mau datang, dia dengar bahwa Yesus mau datang, dia ingin melihat Yesus itu seperti apa. Karena mungkin dia pernah dengar-dengar tentang Yesus. Karena dia ingin lihat Yesus. Tetapi mengingat waktu itu orang berkerumun begitu banyak. Dan dia sendiri, dia sadar bahwa dia tidak mungkin akan lihat. Karena apa? Dia punya tinggi badan tidak cukup. Dia rasa saya tidak bisa. Mau tinggi pun, yang namanya orang berkerumun pasti tidak akan lihat. Makanya Sakeus ambil keputusan naik di atas pohon. Tujuannya supaya apa? Dia mau lihat seperti apa Yesus itu. Tetapi waktu Yesus datang, Yesus lihat dia, "Hei Sakeus, turunlah engkau, karena aku mau menumpang di rumahmu." Dan waktu Yesus ke rumah dia, Yesus bilang apa? "Hari ini engkau dan seisi rumahmu diselamatkan." Amin. Sakeus bilang apa? 4 kali lipat harta yang dia dapat, yang dia kuras, yang dia tipu, dia akan
kembalikan kepada orang-orang yang pernah dia tipu mereka. Itu tandanya bahwa ketika orang berjumpa dengan Yesus dipulihkan, maka semua yang terbaik dia akan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi menganggap bahwa perempuan pelacur dan pegawai pajak begitu hina, begitu kotor, begitu najis, dan tidak ada artinya apa-apa. Itu menurut mereka. Dan menurut kita, kita lihat orang lain pemabuk, hidup tidak benar, kacau balau. Kita pikir hanya pembunuh, bahkan juga kita hanya berpikir bahwa yang masuk surga, masuk neraka itu adalah pembunuh, pencuri, hukum Taurat bilang pesina, pemabuk. Tapi firman Allah berkata bahwa bukan hanya mereka yang tidak masuk surga. Kita tukang bergosip juga tidak masuk surga. Coba bandingkan dengan 1 Korintus 6 ayat 10, coba baca. 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Pertama Korintus 6 ayat yang ke-10. Ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Ya, yang pertama apa? Pencuri. Pencuri. Ya, pencuri itu juga tidak bagian dalam kerajaan Allah. Yang istri-istri dapat lihat suami cuci pakaian, kalau dapat lihat uang suami di saku, suami kasih tahu diam-diam, orang suami tanya, uang yang tadi di saku, betul suami tahu. Nah, omong kosong putar balik itu. Itu justru tipu itu, bukan pencuri di pisang di orang pun kebun saja. Tapi yang pencuri uang kecil-kecilan itu korupsi pelan-pelan di rumah itu ya. Anak-anak dong suruh dong beli gula pasir 1 kilo kristal 16.000, dong bilang sekarang sudah naik 24.000, jadi dapat 10.000. Itu namanya korupsi pelan-pelan. Di rumah korupsi, di tempat kerja korupsi, nanti mulai berkembang dari hal-hal kecil jadi hal yang besar. Karena itu pertama pencuri. Yang kedua, Orang kikir. yang kikir, pelit, kakumuk, kakomok, itu biasa orang datang minta garam juga dia bilang habis, korek api juga bilang tidak ada. Kemudian ipar datang minta minyak goreng juga bilang kami juga hanya rebus-rebus saja. Nah itu yang namanya kikir, pelit, kakumuk, kakomok. India orang model begitu, bawang juga bisa tumbuh di meja itu karena kikir, pelit. Selain kikir apa lagi? Pemabuk. Mabuk laru, mabuk sopi. Saya baru di atas sebelah, ibu-ibu dong bilang suami minum laru putih, nah kami minum suami minum laru merah, nah kami minum laru putih. Jadi istri-istri dong juga tidak mau kalah. Karena sama-sama gila. Kalau bapak dong minum laru merah, mama dong laru putih, anak dong sopi, nah gila semua. Tapi tidak selamanya mabuk itu laru. Mabuk marah. Ada yang marah dari pagi sampai malam sampai pagi. Sukunci pintu di dalam juga boto. Orang pikir ada bak lain di dalam, padahal dia sendiri ngomong. Tidur di mulut tabuk apa lagi dia bangun, mengomel sana sini, mengomel di kandang babi, kandang ayam, mengomel di depan teras, mengomel di dapur, di kamar mandi. Dia pun mulut sudah tahu tertutup sini. Kecuali stroke yang datang itu dia libur. Orang model begini tahu dia makan apa kok di mulut ini lancar terus. Suruh bawa firman di mulut tangan nggak mau mati. Tapi kalau yang namanya omong tidak tanpa teks, tanpa firman, lancar minta ampun. Ini juga terdapat bagian dalam kerjaan surga. Selain itu apa lagi? Pemfitnah. Fitnah itu sama dengan bagosip, hina orang, olok orang, ejek orang. Hal-hal begitu juga tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi tukang bagosip orang itu stop sudah. Amin. Amin. Hina orang, fitnah orang. Hina orang juga orang tidak pernah akan kurang. Kalau orang salah pun dia perbaiki diri dan dia akan bangkit. Kalau orang benar kamu fitnah, hina dia lagi. Makanya firman Allah bilang apa tadi? Roma 2 ayat 1 bilang apa? Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi sesamamu manusia? Yang berhak menghakimi dia adalah Tuhan. Kalau kita hina orang, fitnah orang, olok orang, ejek orang, rendahkan orang, dia tidak kurang apa-apa. Coba saya kasih contoh ini, katakan uang ini, katakan uang 100.000. Saya pucat dia seperti ini, nilainya berapa?
Saya buang, dia nilainya berapa? 100.000. Saya kucak dan betul-betul tidak cari apa-apa dan betul saya buang. Ini nilainya berapa? 100.000. Orang hina kita, fitnah kita, maki kita, jelekan kita, sehebat apapun juga, nilai kita di hadapan Tuhan tidak pernah akan kurang. Amin. Karena itu jangan kecil hati. Kalau kita difitnah, dihina, dianiaya, kita tidak kurang apa-apa, napas kita tetap ada. Bagi Tuhan kita tetap mahal. Bagi Tuhan kita tetap berharga. Dan karena itu dia mati bagi kita. Dia tebus kita. Kalau kita salah, kita bangkit kembali. Mengaku diri kita dapat Tuhan. Bersihkan diri dan kembali ke jalan. Hidup dalam kebenaran. Ikut usaha. Tapi kalau kau benar orang fitnah kita, kenapa kau balas? Orang beromong satu kata, lu kasih tau dia pun nama siapa ya? Dasar bodoh model begitu, beta ikut dia, beta rabek, dia boleh tahu. Teladani Stefanus. Kisah para Rasul 7, ayat yang ke-60. Ketika dia dilempar batu sampai mati. Ayat 55 bilang apa? Dia tidak pernah ambil batu kalau dia lempar kembali. Dia tidak pernah mata dengan orang yang lempar dia. Tetapi justru dia angkat tangan, dia menengadah ke langit. Dia melihat kemuliaan Allah terbuka. Dan apa doa dia? Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Ada yang suka tampar, pop, bapua tampar, pop. Apa ada yang bisa doa? Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada suara. Anak-anak dong kalau belum, kena pukul lagi, lu kembali saja belum selesai, lu pukul beta kasih tahu beta puong, beta kasih tahu beta bapak saksi, dia potong cerai lebih bagus daripada potong bersatu model begini. Kadang orang tidak makan. Atau ada yang kena pukul, firman Allah berkata, jika pipi kirimu ditampar, serahkanlah pipi kanan. Suami bilang, lu masak lama-lama. Mantua berdua datang bawa itu sendok nasi, kalau mau apa juga. Karena memang manusia tidak pernah akan kalah. Ada yang datang bawa pedang roti, ada yang bilang, lu mati sudah, beta ada pegang kayu juga, beta ada pegang batu, lu mau mati, sebelum beta mati, beta kasih mati satu juga. Ini manusia namanya tidak pernah kalah. Stefanus dilempar sampai dia sebelum lepaskan napas terakhir. Dia bilang apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Seperti doa Tuhan Yesus, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Orang curi ambil kota tepung pisang satu tanda di belakang. Ini kota mulai mengomel di pisang, keliling pisang 7 kali. Doa kutuk Tuhan dari mana dia dimakan, dia cek dia mati supaya dia tahu bahwa dia itu pencuri. Kemudian bungkus amenasar bawa pergi gereja, Tuhan siapa yang curi ini pisang satu tanda ini, Tuhan tolong dia supaya kalau dia sakit dia celaka tabrak fuso supaya saya tahu ternyata ini orang yang pencuri saya pisang. Ayam 1 ekor mati saya ini hari, dia susah ini berbulan-bulan. Itu karena apa? Hati di kekayaan, makanya hilang dia punya ke melayang. Padahal itu barang hilang juga dia masih hidup. Itu bersyukur kalau kau masih sehat, masih hidup, itu anugerah. Amin. Amin. Selain kikir itu penfitnah, selain penfitnah apa lagi? Penipu, tukang putar balik. Sembunyi uang, putar balik. Kemudian apa lagi? Dia pi badansa di pesta datang bilang suami kau ada sambil singarapan. Itu namanya omong kosong putar balik. Dia tidur bangun, tak salah, kau salah masak. Dia bilang, woi tetangga datang, kau tuh ada pilih orang sakit. Padahal dia pilih orang sakit 5 menit, dia datang tidur 2 jam. Terlambat masak, dia bilang orang sakit. Orang sakit yang salah. Itu namanya penipu. Penipu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang tukang bagosip, tukang hina orang, fitnah orang, baolok orang, sudah apa bagian dalam kerjaan Allah, sudah perlu terjemahkan lagi, sudah tafsirkan lagi, itu dia soal jelas di firman Allah. Dan karena itu Bapak Bapak Saudara dikasihi, kalau kita posisikan diri kita seperti ahli Taurat orang Farisi, kita bisa lihat orang dari dia masa lalu, kita bisa lihat orang dari dia kejahatan, tapi kita tidak sadar seperti perempuan Samaria pelacur, seperti contohnya pegawai pajak yang terhormat, tapi mereka beri diri mereka sudah menyelesaikan diri dengan Tuhan, dan akhirnya mereka bertobat dan diselamatkan, dipulihkan Tuhan.
Tuhan, tapi justru ahli Taurat orang Farisi hidup dalam kehidupan yang lama, akhirnya mereka binasa. Karena itu Bapak Saudara, jangan kita lihat orang dari luar, tapi kita tidak pernah tahu hubungan pribadi dia dengan Tuhan seperti apa. Kita tidak pernah melihat orang langsung dengan mata kasat mata kita, tapi justru kadang-kadang kita omong orang lebih daripada seperti kita seolah-olah jadi saksi mata. Karena itu Bapak Saudara dikasihi, segala sesuatu ada masalah, semua masalah pasti ada jalan keluar. Yang terpenting adalah jangan kita berdiri menjadi hakim untuk sesama. Tapi mari kita berdiri menjadi penolong, pendoa, bahkan merangkul orang yang terjatuh, mendoakan orang yang hancur, mendoakan orang yang bermasalah, supaya apa? Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Karena Yesus datang, dia bukan untuk melihat orang-orang yang benar saja, tapi dia bilang apa? Aku datang supaya orang-orang berdosa ini diampuni dan diselamatkan. Karena itu ini teguran firman Tuhan untuk ketemu. Keluarga kotong banyak yang masih hidup jauh dari Tuhan. Karena itu mari kotong tuntun mereka dengan doa. Kalau kesempatan mau nasihat saja. Tapi kadang-kadang kita mau nasihat satu kali mau bertobat, itu yang masalah. Ngomong saja, diterima puji Tuhan, tidak terima tidak masalah. Karena tugas kita hamba Tuhan adalah menyampaikan. Yang berkuasa merubah orang lain adalah firman Allah. Roh Kudus punya cara untuk merubah seseorang. Karena itu jangan sekali-kali memaksa kehendak orang lain untuk berubah. Karena waktu yang akan tiba, semua pasti memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan. Amin. Biarlah berkat firman Tuhan sore ini menjelang malam boleh memberkati kita di awal Juni ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.